Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat narasi ini diunggah ke medsos, Republik Indonesia secara berurutan punya sejumlah presiden: Soekarno, Soeharto, B.Y. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Tapi yang humoris adalah Gus Dur. Bagaimana tidak? Perhatikan bro, salah satu humornya yang paling diingat adalah humor tentang presiden. Coba simak petikan humornya yang konon terjadi kala bertemu dengan Fidel Castro, presiden Kuba. Saat itu Castro mengatakan kekagumannya pada Indonesia dan mengatakannya sebagai bangsa yang besar. Gus Dur nyelutuk, ya iyalah, itu kan karena presiden Indonesia pada gila semua. Soekarno presiden gila wanita, Soeharto presiden gila harta, Habibie presiden yang benar-benar gila ilmu dan teknologi. Nah, saya sendiri presiden yang benar-benar gila, yang dipilih oleh orang-orang gila. Awas, narasi ini jangan ada yang memotong ya untuk tujuan tertentu. Ya, Gus Dur telah membalik sebuah pemahaman dalam masyarakat. Kekuatan kontroversialnya disesorahkan kepada publik. Gus Dur disanjung, diserang, digulingkan. Kok bisa ya? Kenapa begitu? Ibarat kereta api, lokomotif yang jos, hebat dan modern, tapi gerbongnya jadul. Lokomotif itu kepala kereta api. Kilas balik, singkat penting. Gus Dur lahir 7 September 1940 di Jombang dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil artinya sang penakluk, lantas. Senyatanya lebih terkenal sebagai Abdurrahman Wahid, julukan populer. Gus Dur sejumlah lembaga pendidikan yang menggemblengnya antara lain Ponpes Tegalrejo, Magelang, Ponpes Tambak Beras Jombang, dan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Wah, ternyata lumayan juga gila ilmu. Gus Dur punya sederet karir, antara lain jurnalis di majalah Horizon, majalah Prisma, dan majalah Tempo, ketua umum PBNU, sekitar gonjang-ganjing reformasi,
jadi inisiator Deklarasi Ciganjur 10 November 1998 bersama Amin Rais, Megawati, dan Sultan Hamengkubuwono X. Jangan lupa Gus Dur pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Boleh dicermati, Gus Dur pribadi yang unik tersebut menolak konsep negara Islam. Artikelnya di majalah Prisma 4 April 1984 menyebut Waliul Amri Zaruri Bisaukah, pimpinan negara tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu atau ahlul hali wal akdi, sehingga tidak sepenuhnya memiliki keabsahan di mata hukum fikih, tapi kekuasaannya tetap harus efektif. Karenanya ia berkuasa penuh. Karena pemerintah menjalankan kepentingan umat Islam melalui wewenang yang ada pada Menteri Agama, maka ulama harus memberikan penegasan tentang keabsahan pimpinan negara. Bro, itu pendapat Gus Dur, bukan saya, bukan pula tetangga sebelah yang pulang dari Jeddah. Wow. Gus Dur anak pasutri Kiai Haji Wahid Hasyim dan Hajah Solikah dari sisi ortu, tapi dia ini cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Ingat, Gus Dur mempunyai sejumlah predikat: kiai yang suka membanyol, si pendekar demokrasi, bapak pluralis yang nyentrik, dan bapak bangsa. Ada lagi Bapak Tionghoa. Tokoh yang dibahas ini mengundang banyak komentar dan penilaian. Coba apa komentar Anda? Saat itu situasi dalam negeri Indonesia nggak baik-baik amat. Gus Dur malah keliling dunia. Dia presiden tercepat keliling dunia. Sejumlah negara dijelajah: Jepang, Cina, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, Yordania, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan masih banyak lagi. Dalam perspektif pragmatisme, Gus Dur ngotot merangkul Israel, Lee Kuan Yew, Lim Hyo Jun alias Sopyan Wanandi. Gus Dur disanjung maupun dinilai sosok yang waliullah. Agama bukan jadi alat bertempur, melainkan sebagai persaudaraan antar umat beragama. Gus Dur jadi presiden terhitung 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Jadi presiden sekitar 2 tahun. Disanjung, diserang, digulingkan lewat sidang istimewa MPR yang ketika itu ketua MPR-nya Amin Rais. Bro,